Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan berkat. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di pagi ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan pada kami. Pada saat ini kami bersyukur bahwa boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu ini dapat kami dengarkan dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan ku sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah dan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan tidak pernah timbul di dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Tetap setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan.
Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota di sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh tema dengarlah yang patut didengar. Bayangkanlah bagaimana sulitnya hidup kalau tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Lebih mudah seekor kuda berjalan ke satu tempat yang baru sama sekali daripada seorang muda yang hendak pergi ke tempat yang tentangnya ia belum pernah mendengar apapun. Kalau kuda, hewan bergerak dengan naluri, tetapi manusia dia bergerak dalam kesadaran dan tanggung jawab atau kebebasan dalam memilih, memenuhi panggilan hidupnya. Dalam rangka itulah mendengar firman-Nya menjadi keniscayaan. Tidak mendengar Dia, tidak mendengar Allah akan mendatangkan hukuman, yakni hukuman sebagai wujud lain dari kasih yang agung. Kasih yang tidak membiarkan umatnya menjadi binasa selamanya. Gambaran dari hukuman-hukuman yang amat mengerikan disampaikan melalui nubuat Nabi Yeremia. Puncaknya adalah munculnya sifat dan tindakan kanibal. Manusia memakan daging manusia di ayat 9. Ini adalah gambaran masyarakat yang tidak bisa memperbaiki dirinya lagi menjadi seperti tembikar yang pecah. Gambaran yang sedemikian mengerikan itu bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan sebagai akibat dari sikap tidak mendengar dan keras kepala dari umat yang sangat disayanginya di ayat 15. Sikap tidak mendengar telah melahirkan kehidupan beragama yang rusak sama sekali. Penyembahan kepada ilah-ilah lain atau Baal sampai pada bentuk penyembahan yang sangat bodoh, yakni mengorbankan anak sebagai persembahan di ayat kelima. Bapak Ibu yang kekasih, hidup tidaklah mungkin tanpa mendengar firman Tuhan. Seperti dalam salah satu semboyan reformasi sola scriptura. Selalu terbuka dan sedia mendengarnya akan membawa kita terus bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadanya. Secara praktis, itulah jalan yang benar dan sejati untuk membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami untuk menjalankan firman-Mu ini, untuk hidup di jalan yang benar dan membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan.
Ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang berobat jalan, dan dirawat di rumah sakit. Jenny Lapik, Ibu Damarus Ceori, Bapak Y.S. Giang, Nyonya Pangsi, Ibu Mariam Taruk Allo, Nyonya Peter Poto, Nyonya Jeffrey Kase, Nelsi, Ibu Desimak, Nyonya Esther M. Sulo, Ibu M. Silambi Tunapa, Nyonya Ruben, Yuli Kumpang, Nyonya Simon Anga, Aco Dasi, dan Nyonya Rita Buna. Dan yang berobat jalan, Ibu Kristina Sake, Bapak Paulus Pau, Nyonya Yan Lawang, Bapak Lukas Tunabasan, Nyonya Lukas Tunabasan, Neni Otto, Bapak Simon Rante Talebong, Bapak Ruben Matayan, Nenek Budi, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Marta Emian, Saudara Adam, Bapak Simon Buna, Ibu Kristina, Nyonya Agustinus Sampe yang sedang berobat jalan, dan yang dirawat di rumah sakit, Ibu Agustin Agan yang berobat di Jakarta, Bapak Markus Ruru di Rumah Sakit Stella Maris, Nyonya Esther M. Sulo di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Yohanes Lobo di Rumah Sakit Stella Maris. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan berbagai pergumulan sakit penyakit ke dalam tangan pengasihan-Mu bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau yang menjamah bagian tubuh yang sakit, agar mereka beroleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga teringat oleh orang tua atau saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh keluarga mereka yang mereka kasihi, yaitu keluarga Bapak Hairul Haris R.A., meninggalnya Bapak almarhum Carlos Ruruk Ali di Makassar, keluarga Ishak Kapu Padang atas meninggalnya orang tua terkasih di Toraja, dan keluarga Bapak Benyamin Yusuf Siallah atas meninggalnya saudaranya terkasih di Toraja. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan dan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan, agar kiranya mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus saja adalah sumber penghiburan yang mereka harapkan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini. Ibadah PW, ibadah PPGT, juga ibadah kebaktian rumah tangga, kebaktian keluarga. Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan juga bagi setiap para pelayan-pelayan yang akan melayani. Kiranya Engkau yang memberikan pertolongan, hikmat, kebijaksanaan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan-Mu Tuhan, agar kiranya kami hanya memuliakan Tuhan di dalam seluruh kegiatan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah